Halo teman-teman, kembali lagi di channel Review in Gadget. Jadi di video kali ini kita bakal nginstalin Windows 11 dan melakukan dual boot menggunakan custom ROM yaitu ROS untuk Xiaomi Pad 5. Sebelumnya kita udah pernah untuk menginstal Windows 11 dan menginstal ROS di channel ini. Buat teman-teman yang sebelumnya belum mengikuti bagaimana cara untuk menginstal Windows maupun cara custom ROM di Xiaomi Pad 5, teman-teman cukup memastikan aja bahwa Xiaomi Pad 5 teman-teman itu udah dalam keadaan unlock bootloader. Jika belum, teman-teman bisa langsung klik di atas kanan bakal menuju link untuk cara bagaimana untuk melakukan unlock bootloader, dan nanti di deskripsi bakal saya tuliskan juga linknya ke video bahasa Inggris maupun ke bahasa Indonesia. Lalu untuk penginstalan Windowsnya ini nanti bakal ada beberapa komen yang berbeda dari tahun sebelumnya, dimana di komen yang saat ini bakal ada penyingkatan dan beberapa komen itu bakal dihapus. Jadi gunanya komen ini bakal meminimalisir HP teman-teman heartbreak maupun mati total dikarenakan kesalahan melakukan partisi. Biasanya itu dalam menghapus partisi atau melakukan size untuk partisinya itu terlalu kecil atau belum diberi nama, jadi HP-nya itu heartbreak. Dan untuk perintah sekarang itu udah cukup efisien ya teman-teman, jadi cukup memasukkan satu perintah nanti untuk partisinya itu udah kebuat semua. Jadi pastiin teman-teman untuk menonton videonya sampai selesai. Lalu untuk penginstalannya kita bakal bagi menjadi dua part, yang mana part pertama itu kita bakal nginstalin Windowsnya saja. Jadi untuk part keduanya kita bakal nginstal ROS-nya, melakukan root dan melakukan dual boot supaya HP ini bisa langsung pindah dari Android maupun ke Windows tanpa bantuan PC lagi. Nanti untuk part lainnya mungkin kita bakal buat juga untuk custom ROM yang lain. Jadi untuk bahan dan file yang kita butuhkan nanti saya bakal pisah juga per partnya itu supaya teman-teman nggak bingung mana yang diperlukan untuk Windows dan mana yang diperlukan untuk custom ROM-nya. Lalu untuk melakukan penginstalan itu sama saja alatnya, teman-teman membutuhkan si HP Xiaomi Pad 5-nya tersendiri, yang mana kita bakal nginstalin Windows dan custom ROM-nya di sini. Lalu yang kedua teman-teman bakal butuh itu USB atau kabel data Type-C yang original maupun dari luaran. Yang terpenting itu bisa menjalankan atau mentransfer data antar Xiaomi Pad 5-nya dengan device. Lalu yang terakhir teman-teman butuh itu PC, laptop, atau Xiaomi Pad 5 yang udah keinstall Windows, yang udah keinstall driver untuk Xiaomi Pad 5. Jadi drivernya ini gunanya supaya HP Xiaomi Pad 5 dapat berkomunikasi dengan laptop ataupun PC dalam keadaan recovery maupun dalam keadaan fastboot. Jika teman-teman belum tahu caranya untuk menginstal driver untuk Xiaomi Pad 5 ini, saya sarankan teman-teman menggunakan Xiaomi Tool versi 2. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menginstalnya, itu cuma tinggal klik, atau teman-teman bisa langsung ke video atas kanan, nanti bakal saya tambahin juga. Oke, lanjut kita bakal nginstalin Windows di Xiaomi Pad 5-nya. Di sini HP teman-teman wajib untuk dihubungkan ke laptop menggunakan kabel data. Bisa di sini menggunakan kabel data. Lalu kita hubungkan dengan Xiaomi Pad 5-nya. Oke, setelah terhubung teman-teman bisa tahan tombol power dan pilih yang reboot. Oke, jadi HP-nya itu langsung restart ya teman-teman, dan tahan tombol volume bawah. Jadi HP-nya bakal masuk mode fastboot seperti ini. Jika HP-nya itu masuk ke mode fastboot dengan benar dan drivernya itu udah keinstall dengan benar, maka Windows akan memberi notifikasi kayak kita mencolokkan flash disk. Jika belum, atau teman-teman itu nggak yakin dengan bunyinya, teman-teman bisa masuk ke folder platform tools yang udah saya share di link bawah yang ini. Lalu teman-teman bisa ketikkan di lokasinya ini CMD. Lalu teman-teman ketikkan fastboot device. Fastboot device-nya pakai S.
Jika di sini udah ada muncul device dalam keadaan fastboot, berarti HP teman-teman itu udah kebaca ya. Tapi jika keluarnya itu waiting any device, kemungkinan driver teman-teman itu belum keinstall dengan benar ya. Jadi bisa diulangi lagi atau mungkin kabel USB Type-C-nya bermasalah. Oke, lanjut kita bakal masuk ke website GitHub-nya. Jadi di sini website GitHub AirDeal-S Xiaomi Pad 5 Windows 11. Oke, di sini ada peringatan atau warning. Di sini bacanya jangan jalankan perintah 2 kali, kecuali yang diminta ya teman-teman. Lalu jangan matikan HP jika teman-teman salah memasukkan perintah. Langsung aja masuk ke grup Telegramnya yang ini, yang biru. Lalu teman-teman jangan menjalankan comments-nya itu secara bersamaan. Jadi komennya itu harus dieksekusi satu persatu. Ini peringatan terakhir, teman-teman bisa merusak HP teman-teman jika salah memasukkan komennya. Jadi step pertama kita bakal masuk ke menu recovery. Teman-teman bisa copy aja ini langsung atau biasanya saya ketik sendiri. Fastboot, boot recovery image. Teman-teman bisa ketik rec dan tap aja langsung. Nanti bakal ketik recovery image jika file itu ada di dalam folder platform tool. Kurang lebih ini itemnya atau filenya. Lalu teman-teman ketik enter. Oke, bisa teman-teman lihat untuk Xiaomi Pad-nya itu langsung booting atau reboot ke mode recovery. Di sini bakal menggunakan Orange Fog Recovery karena bawaan. Kalau teman-teman ada kejadian kayak gini, abaikan aja, itu belum ke load sempurna. Dan jika udah ke load sempurna kayak gini, teman-teman bisa swipe aja yang di bawah ini. Itu fungsinya untuk mengizinkan si PC atau laptop melakukan modifikasi melalui mode recovery ini. Oke, kita taruh lagi. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini kita bakal masukin partisi untuk si Windows-nya. Jadi teman-teman bisa copy aja ini, ada shell partition. Jadi ini bedanya untuk partisi yang tahun kemarin dan sekarang. Itu untuk komennya teman-teman bisa ketikkan atau copy ada shell partition, lalu spasi itu berapa GB atau berapa partisinya. Di sini saya bakal ketik 100 saja karena saya bakal bagi kurang lebih 128 per 128. Saya enter dan tunggu hasilnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk outputnya itu ada run script again. Itu berarti teman-teman perlu melakukan running script yang tadi sekali lagi. Jika hasilnya itu done atau selesai, teman-teman nggak perlu lakuin scriptnya satu kali lagi. Oke, di sini bakal saya ketik sekali lagi karena diminta ya. Lalu di sini dijelaskan juga untuk Windows-nya itu kurang lebih dapat 93 GB dan untuk Android-nya sekitar 132 GB. Jika teman-teman masih pengen mempartisi lagi atau kurang setuju bisa ketik N, atau teman-teman udah oke dengan itu bisa ketik Y lalu enter. Oke, di sini proses partisinya udah selesai, teman-teman bisa lanjut ke Xiaomi Pad 5-nya. Teman-teman bisa pilih menu, lalu pilih yang reboot dan reboot ke recovery yang di ujung di sini. Oke, HP teman-teman bakal reboot ke recovery bawaan si Xiaomi Pad ini. Jadi kita bakal pilih yang wipe data ini. Untuk naik turunnya teman-teman bisa tekan tombol volume. Dan untuk milihnya itu bisa menggunakan tombol power. Kita pilih wipe data, lalu wipe all data, dan pilih confirm. Oke, di sini teman-teman bisa lihat itu wipe datanya successfully. Lalu kita back to main menu. Lalu kita pilih reboot dan reboot to system. Oke, teman-teman bisa tunggu aja Xiaomi Pad-nya untuk masuk ke Android. Teman-teman bisa langsung masuk ke mode fastboot lagi untuk Xiaomi Pad 5-nya. Lalu kita lanjut untuk perintah selanjutnya ya. Jadi kita
klik yang next installing Windows, dan di sini ada bahan-bahan lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, itu udah ada di file yang bakal saya masukkan ke linknya. Jadi kita lanjut, ini masuk ke menu recovery lagi atau orange box-nya. Teman-teman bisa ketik lagi fastboot recovery.image lalu enter ya. Oke, untuk recovery-nya teman-teman bisa swipe lagi untuk mengizinkan modifikasi di Xiaomi Pad 5. Dan kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini kita langsung ketikkan ada Bixel MSC atau copyin aja. Lalu kita paste lagi di platform tools CMD. Oke, di sini ada perintah lagi untuk menjalankan script sekali lagi. Jadi kita copy paste aja, dan di sini ada done, berarti udah selesai. Di sini bisa teman-teman lihat ada notifikasi WinNabu itu udah kebaca di laptop kita. Lalu kita lanjut mengetikkan diskpark. Di sini diskpark, lalu enter dan izinkan. Lalu ketikkan list volume, dan teman-teman bisa lihat di sini ada volume 4 untuk WinNabu dan volume 5 untuk ESP-Nabu. Di laptop teman-teman mungkin bakal beda, tapi pastiin aja WinNabu ini dan ESP-Nabu. Jadi kita bakal select dulu yang WinNabu yaitu volume 4. Dan kita assign letternya itu di X. Lalu selanjutnya kita bakal pilih yang ESP-Nabu yaitu volume 5, dan kita assign letternya itu sebagai Y. Jadi kita ketikkan lagi list volume, dan kita pastiin di sini untuk WinNabu-nya udah di letter X, dan untuk ESP-Nabu-nya udah di letter Y. Di sini teman-teman perhatiin juga untuk formatnya. Di sini untuk WinNabu itu NTFS, dan untuk ESP-Nabu itu FAT32. Jika di laptop teman-teman atau di PC teman-teman itu modenya itu di RAW, teman-teman bisa pindah ke laptop lain atau bisa mematikan antivirus si laptopnya, karena biasanya di sana Windows itu gagal diinstal karena antivirusnya itu ngeblok ya teman-teman. Jika sudah, ketikkan aja exit, dan di sini kita bakal lanjut untuk install Windowsnya. Jadi kita tutup dulu CMD Platform Tools ini, dan kita buka CMD terbaru ya teman-teman. Jadi di sini CMD dan Run as Administrator. Lalu izinkan atau pilih yes, masuk ke websitenya lagi, dan kita bakal copyin separuh dari perintahnya. Jadi dari dism ini sampai .2 image file, lalu pastikan di CMD administrator tadi, lalu kita masuk ke folder bahan-bahan tadi, kita balik dan kita masuk ke bahan Windows 11 ARM. Nanti teman-teman bakal kedapatan Windows 11 ISO, diekstrak saja dan hasilnya bakal kayak gini juga, Windows 11 ARM. Lalu kita masuk ke foldernya dan pilih sources, dan kita cari install.wim. Bisa search, lalu di sini install.wim, lalu kita copy as path. Jika di laptop teman-teman nggak muncul copy as path kayak gini, bisa tahan tombol shift dan klik kanan, copy as path, dan kita masuk ke CMD tadi lagi, dan kita paste spasi. Di sini ada sebagian lagi kita bakal copy, yaitu slash dan sampai backslash ya. Oke, kita lanjut dan kita tekan enter, dan proses instalasi untuk Windows-nya bakal berjalan. Biasanya untuk installnya itu sekitar 20 hingga 25 menit. Jadi teman-teman bisa santai dulu atau ditinggalin untuk kerjaan yang lain dulu. Yang penting untuk Xiaomi Pad 5-nya dengan laptopnya itu jangan dicabut dulu, dan CMD ini jangan di close. Oke, untuk install Windows-nya itu udah selesai. Selanjutnya kita bakal nginstal drivernya untuk Xiaomi Pad 5 Windows-nya teman-teman. Jadi kita buka kembali folder untuk bahan-bahannya tadi, lalu kita kembali ke menu utama dan pilih yang Mi Pad 5 driver desktop.
Lalu jalankan aja offline updater CMD. Klik kanan aja, nggak usah di run as administrator. Lalu di sini diminta untuk memasukkan letter drive-nya atau huruf ke drive tadi, penyimpanan tadi. Jadi karena kita settingnya itu kayak X, jadi kita ketik X.2. Jangan lupa X.2 ya teman-teman, biar komennya itu berjalan. Lalu enter dan pilih yes, maka untuk proses instalasi drivernya itu bakal berjalan. Untuk install drivernya ini sekitar 5-8 menit ya teman-teman, jadi bisa ditunggu aja. Oke, untuk install drivernya juga udah selesai ya teman-teman, bisa tekan apa aja untuk exit. Lalu kita lanjut untuk copy Windows bootloader ke EV-nya. Jadi kita kopas saja di sini. Lalu kita masuk ke CMD yang tadi ya teman-teman, yang di run as administrator. Lalu kita paste, di sini copy lagi dan sini kita paste. Lalu kita enter. Oke, di sini boot file successfully created. Jika fail, kemungkinan partisinya itu dalam format yang raw tadi yang seperti saya bilang. Kemungkinan karena antivirusnya ngeblok ya teman-teman. Lalu kita lanjut, kita bakal buat backup dari boot image si Android-nya. Atau teman-teman kalau ada ROM-nya bisa juga diambil boot image-nya. Di sini saya ambil boot image-nya dan kita ketikkan di CMD Platform Tools. Bedanya di sini ini CMD Platform Tools ya teman-teman. Oke, kita copy dulu ini dan kita paste. Enter. Oke, di sini transferred in kurang dari 1 detik maaf. Lalu kita pull, kita keluarkan si boot.image-nya. Jadi di sini saya pastiin dulu, di sini nggak ada boot image di platform tools-nya. Jika ada, teman-teman bisa delete aja dulu. Nah, di sini saya hapus aja dulu boot image-nya. Nanti bakal saya hapus juga buat file yang di link nanti, biar teman-teman nggak bingung. Lalu kita copy yang adb pull tmp boot image dan kita paste di platform tools tadi. Oke, di sini lagi proses dan udah selesai. Di sini file pull. Selanjutnya kita cek aja, di sini bakal ada boot image lagi. Berarti untuk backup si boot image-nya udah selesai teman-teman. Lalu kita lanjut. Kita bakal restart si Xiaomi Pad-nya ke mode fastboot lagi. Jadi masuk ke folder platform tools lagi dan ketikkan adb reboot bootloader. Dan kita tunggu Xiaomi Pad-nya masuk fastboot. Oke, itu udah masuk fastboot dan kita flash UEFI-nya. Jadi di sini perintahnya fastboot flash boot nama file si UEFI-nya. Di sini nama filenya itu masih Xiaomi Nabu Secure Boot V2. Jadi teman-teman bisa ketik aja Xi di sini dan tekan tab. Dia bakal keluar dan kita enter. Untuk flash UEFI ke HP Xiaomi-nya udah selesai dan kita bakal reboot si Xiaomi Pad-nya. Perintahnya fastboot reboot. Lalu kita enter. Maka Xiaomi Pad 5-nya bakal masuk ke setup si Windows-nya. Kita tungguin aja. Oke, itu masuk ke menu Windows. Ini udah bisa kita cabut untuk kabel USB-nya dan di sini loading untuk pertama kali. Jadi untuk loadingnya itu sekitar 10 menitan. Nanti jika HP teman-teman itu blue screen, kalau sekali itu berarti normal, kalau berulang-ulang berarti ada kesalahan ya. Jadi perlu diulang lagi untuk reinstall Windows-nya. Jadi kita tunggu sekitar 10 menit. Oke, ini udah muncul untuk setup Windows-nya. Jadi kita mau skip dulu untuk login Microsoft account ya teman-teman. Jadi klik di ikon accessibility ya, yang mirip orang di bawah kanan ini. Lalu enable untuk on-screen keyboard. Oke, di sini saya perjelas dan di sini kita tap aja sini sekitar 3 kali dan tekan Shift Fn dan F10. Muncul CMD, Alt Tab
dan pilih CMD ini dan kita tarik ya. Jadi kita mau ngetikin OOPE backslash bypass NRO. Oke, ini fungsinya buat restart dan nanti kita bisa skip untuk masukin si Microsoft account atau skip masuk ke wifi nya. Kita tunggu bentar lagi nih, udah restart ya teman-teman. Kadang-kadang dia itu cukup lama, kadang-kadang bisa sebentar. Itu agak random ya momennya teman-teman, jadi kita nggak bisa mastiin. Kadang lama itu bisa sampai 10 menit. Ini udah selesai restart ya teman-teman, jadi kita lanjut aja. Ini klik yes, ini dibiarin aja dulu screen keyboardnya, mana tahu untuk skip internetnya nggak ada. Lalu keyboardnya US saja, skip untuk second layout, dan kita tunggu. Jadi untuk menghubungkan wifi bisa klik I don't have internet, atau kalau teman-teman ada Microsoft account juga bisa login ke internet ya. Jadi saya mau skip aja, lalu pilih continue with limited setup. Oke, kita lanjut aja, klik accept. Lalu untuk namanya saya bakal kasih review, lanjut next. Passwordnya saya kosongin aja biar lebih cepat nanti. Lalu bisa ini sesuai preferensi aja ya teman-teman. Jadi accept dan kita tunggu, dan ini masuk ke Windows. Oke, jadi untuk instalasi Windowsnya ini udah selesai teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk part 2, saya bakal pindahin si Xiaomi Pad 5 ini ke mode Android dulu. Jadi Xiaomi Pad 5 nya bisa di shutdown aja atau di restart. Mi Pad-nya udah mati dan kita colok ke laptop menggunakan kabel USB lagi. Lalu teman-teman tahan tombol power dan volume bawah hingga masuk ke mode fastboot. Ini udah masuk ke mode fastboot dan kita jalanin komen untuk mindahin si Xiaomi Pad 5 ini ke mode fastboot. Jadi di sini kita ketikkan fastboot flash boot yang udah kita pull tadi. Jadi namanya tadi boot.image ya teman-teman. Lalu kita enter. Dan setelah itu kita ketik fastboot reboot. Oke, Xiaomi Pad 5 nya restart dan bakal masuk ke Android. Setup si Xiaomi Pad nya. Kalau teman-teman itu mau lanjut langsung ke part 2, nggak usah di setup dulu. Tapi kalau teman-teman mau istirahat, bisa di setup hingga masuk ke Android. Oke, jadi itu untuk setup si Windows-nya, mulai dari install, melakukan partisi dan lain-lainnya. Jadi si Xiaomi Pad itu udah bisa masuk ke Windows. Untuk selanjutnya kita bakal dual boot ke ROS. Ketemu kita di part 2 ya teman-teman. Ciao.